Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan apel Kepala Kesatuan Wilayah 2021 di Hotel The Kempinski Nusa Dua dan pada Jumat 3 Desember hari ini, di hari keduanya dikunjungan ke Bali. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan kegiatan apel Kasatwil dilakukan dalam rangka untuk menyatukan persepsi persiapan agenda penting yang harus dilakukan Polri di akhir tahun dan di awal tahun 2022 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Bali ada Adrian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore rekan Mei. Ya. Adrian, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan berlangsungnya apel Kasatwil di Bali ini? Ya baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa Tribuners, bahwa dapat kami laporkan bahwa pada hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus memberikan arahan secara langsung kepada para peserta apel Kasatwil Polri tahun 2021 yang diselenggarakan di The Apurva Kempinski Nusa Dua Bali. Dalam selain memberikan arahan, juga Presiden memberikan pesan langsung kepada Kapolri dan juga kepada seluruh jajarannya terkait agenda-agenda akhir tahun dan juga persiapan agenda di tahun 2022 mendatang, di mana salah satunya adalah Bali juga menjadi tuan rumah dari venue presidensi KTT G20. Dan selain Presiden Jokowi, tadi juga tampak hadir Menko Marves Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang juga turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungannya. Presiden Jokowi sendiri juga telah melaksanakan kunjungan untuk hari ini, merupakan hari kedua kunjungannya, dan di hari kedua ini Jokowi selain menghadiri apel Kasatwil Polri di Kempinski juga tadi sempat melakukan peninjauan. Jokowi melakukan peninjauan sejumlah infrastruktur dan kelengkapan dari keperluan-keperluan atau venue yang disiapkan untuk KTT G20. Kemudian apa saja arahan dari Presiden Joko Widodo saat apel tersebut, Adrian? Ya, Presiden Joko Widodo tadi memberikan arahan dalam apel Kasatwil Polri, salah satunya adalah tentang penanganan COVID, di mana saat ini dunia internasional dan juga Indonesia tengah mewaspadai datangnya virus COVID yang bernama Omicron, yang saat ini juga menjadi atensi khusus dari pihak pemerintah Indonesia sendiri. Terlebih Indonesia juga tahun depan pada 2022 dan juga 2021 ini sudah memasuki persiapan-persiapan untuk pelaksanaan KTT G20. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian dari Presiden yang juga disampaikan langsung kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya termasuk juga TNI untuk bersiaga agar tidak kecolongan masuknya virus Omicron sendiri. Selain itu juga Presiden memberikan pesan dalam apel Kasatwil ini, sekaligus juga memberikan apresiasi kepada Polri atas upaya-upaya yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 tahun untuk melaksanakan pengendalian COVID-19. Dan juga Presiden Jokowi juga berpesan untuk Polri dari sisi pemulihan ekonomi untuk turut menjaga jalannya iklim investasi di Indonesia. Adrian, kemudian apakah juga ada kebijakan menarik begitu dari pihak Polri sendiri dalam pengamanan Nataru di tengah adanya virus COVID-19 Omicron ini? Ya, tentunya di tengah adanya atau dunia internasional tengah digemparkan dengan virus Omicron sendiri, di Indonesia juga pada bulan-bulan ini juga menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini juga menjadi atensi khusus selain KTT G20 yang diselenggarakan di Bali, yang akan dihadiri oleh delegasi-delegasi
dan juga pimpinan-pimpinan negara. Dan menariknya yakni Indonesia adalah satu-satunya negara berkembang yang dipercaya untuk menghelat KTT G20 ini. Dan ini dalam hal ini juga Polri siap mengawal dengan baik segala bentuk jalannya KTT G20. Dan di samping itu, untuk Nataru nanti juga tadi kami juga awak media sempat mendapatkan keterangan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi, yang menyampaikan bahwa untuk merujuk kepada Inmendagri 62 tahun 2021, Polri juga telah mempersiapkan nantinya akan menggelar pos-pos pelayanan di tol, kemudian di pelabuhan dan juga di bandara sebagai titik checkpoint dan juga sebagai gerai vaksinasi. Selain itu juga akan menerapkan syarat bagi masyarakat yang akan bepergian harus memiliki surat izin keterangan masuk, kemudian sudah tervaksinasi dan juga harus mematuhi protokol kesehatan. Dan salah satu aturan lainnya di PPKM level 3 ini yakni Polri akan mengoptimalisasi PPKM level 3 ini mulai dari level RT di desa-desa. PPKM level 3 akan lebih dioptimalisasi kembali, dan tentunya daerah-daerah tujuan pemudik akan menjadi fokus dari Polri dalam rangka mitigasi pengendalian COVID-19 di masa Nataru mendatang. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Adrian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.